Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali pada program yang sama, yaitu kajian singkat bersambung tentang kaidah-kaidah tauhid. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-qaidatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah tauhid yang kita ambil dari kitab Qawaid fi Tauhid Ar-Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat, karya dari Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu taala. Dan kita akan membahas al-qaidatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, al-intisabu ila sholihin la yantafi'u bihi sahibuhu illa bit tauhidi wal iman. Berintisab kepada orang soleh, bernisbat atau bernasab kepada orang soleh itu tidak bermanfaat kecuali dengan tauhid dan iman. Wa hadza mujma'un alaihi baina ahli ilm, dan ini adalah perkara yang disepakati di antara para ahli ilmu. Jadi materi kita kaidah adalah menisbatkan diri atau bernasab atau berintisab kepada orang soleh itu tidak bermanfaat kalau pemiliknya tidak mempunyai tauhid dan iman. Apa maksud dari kaidah ini? Mari kita baca dulu perkataan pengarang kitab ini hafizahullah. Beliau mengatakan, fa ayyu insanin kana qariban minas solihin imma qurba intisabin qarabatin au qurba suhbatin fa inna mujarrad hadhil qaraba la yantafi biha la fid dunya wala fil akhirah. Siapapun manusia yang memiliki kerabat dekat dari orang soleh, baik dekat melalui intisab, melalui kekerabatan, maupun dari pertemanan, maka hanya mengandalkan kedekatan seperti ini tidak bermanfaat bagi pemiliknya, la fid dunya wala fil akhirah, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat, tidak ada manfaatnya kecuali dengan tauhid. Dan ini sangat banyak ya dalil yang menunjukkan itu, bahwa nisbat, nasab, kedekatan dengan orang soleh itu tidak membawa manfaat sama sekali kecuali dengan tauhid dan iman. Sebagai contoh adalah dalam firman Allah surat At-Tahrim ayat yang ke-10 menceritakan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dua istrinya ini tidak bisa terselamatkan dari azab neraka meskipun memiliki suami seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain, yang mana keduanya ini ada pada dua hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tetapi kedua istri ini berkhianat kepada suaminya. Maka apa yang Allah katakan dalam ayat selanjutnya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberi manfaat kepada istrinya meskipun adalah teman dekatnya, bahkan istri beliau berdua nggak bisa, masuk neraka. Karena apa? Karena pertemanan, kedekatan, perjodohan, kekerabatan itu tidak bermanfaat tanpa iman, meskipun mereka adalah istrinya para nabi. Dan termasuk juga adalah putranya Nabi Nuh. Ketika Allah datangkan air banjir yang sangat dahsyat, maka Nabi Nuh kasihan kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, wahai buah hatiku, naiklah kapal bersamaku, jangan bersama orang-orang kafir. Maka anaknya mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung agar terbebas dari air banjir. Tidak mau nurut sama Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya. Apa yang terjadi? Allah jadikan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Maka Nabi Nuh berkata kepada Allah, fanada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya putraku termasuk anggota keluargaku ya Allah.
Namun apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, itu bukan keluargamu. Padahal nasabnya sambung ke Nabi. Ya, bin Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Tapi kekerabatan, nasab, intisab tidak bisa menyelamatkan pelakunya tanpa tauhid. Bahkan di sini ada sebuah hadis yang luar biasa. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ya'khudhu rajulun biyadi abihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki memegang tangan bapaknya pada hari kiamat. Tangan bapaknya dipegang. Yuridu an yudkhilahul jannah, ingin menyelamatkan bapaknya dan memasukkannya ke surga. Fayunada, tiba-tiba ada suara yang memanggil, ala innal jannata la yadkhuluha musyrikun. Ingatlah, sesungguhnya surga enggak bisa dimasuki oleh orang yang musyrik. Maka orang tadi berkata, ay Rabbi abi, wahai ya Allah, ini bapakku ya Allah, ini bapakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Maka dikatakan, maka dalam hadis ini dikatakan, fayuhawwalu fi suratin qabihatin warihin muntinatin fayatrukuhu. Maka tiba-tiba Allah kuasakan mengubah wajah ayahnya tadi menjadi wajah yang jelek, beraroma busuk, sehingga sang anak meninggalkan bapaknya. Jadi nasab tidak ada manfaatnya. Pada hari kiamat kelak, tidak ada manfaatnya tanpa tauhid dan tanpa iman. Anaknya nggak bisa nolong bapak, bapak nggak bisa nolong anak, kecuali jika ada tauhid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, putriku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak kuasa menolongmu dari siksa Allah pada hari kiamat kelak. Tidak bisa menolongmu sedikit pun dari murka Allah pada hari kiamat kelak. Jadi nasab gak ada manfaatnya tanpa tauhid, tanpa amal soleh. Maka hendaklah kita jangan bangga dengan nasab, jangan bangga dengan intisab, ya. Kita bangga dengan nasab dengan cara meneladani leluhur kita yang baik-baik, kita teladani, mentauhidkan Allah, mencintai Rasulullah. Kita nasab kita baru akan bisa menolong kita jika kita bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan dari kaidah yang keempat, bahwa nisbat, nasab, kedekatan kepada orang soleh itu tidak membawa kemanfaatan bagi pemiliknya kalau tidak dibarengi dengan tauhid dan iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh, mempunyai keluarga yang soleh, sehingga kalau sama-sama soleh, sama-sama bertauhid, akan bisa menolong pada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.